Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mita Ujana. Di sini saya akan mereview mata kuliah kajian dan aplikasi ergonomi, terutamanya tentang fisiologi kerjanya. Di sini saya akan mereview jurnal, yaitu jurnal Analisis Faktor Risiko Kelelahan Kerja pada Karyawan Bagian Produksi PT Awarna Anugerah Kerja Keramik Tbk. Kelelahan kerja adalah salah satu permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Kelelahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Metode penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam sampel ini adalah seluruh karyawan yang ada di bagian produksi PT Arwana Anugerah Keramik Tbk yang berjumlah 168 orang. Salah satu permasalahan ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan kerja adalah kelelahan. Kelelahan kerja merupakan suatu keadaan menurunnya efisiensi dan ketahanan seseorang dalam bekerja. Kelelahan mengarah pada kondisi melemahnya tenaga kerja untuk melakukan suatu kegiatan sehingga mengakibatkan terjadinya pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan kerjanya. Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi beban kerja, yaitu faktor eksternal terbagi menjadi dua. Yang pertama shift kerjanya, yang kedua iklim kerja panasnya. Sedangkan faktor internal ada mempengaruhi 5 beban kerjanya. Yang pertama usia, yang kedua status anemia, yang ketiga masa kerja, yang keempat kualitas tidur, yang kelima beban kerja. Teknik pengukuran serta alat yang digunakannya menggunakan teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dengan teknik simple random. Sampling diperoleh sampel sebesar 75 orang. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan data sekunder, studi dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis data yaitu chi-square. Evaluasi dalam membuat perencanaan sistem kerjanya. Yang pertama, pihak perusahaan disarankan sebaiknya menyediakan alat bantu angkut seperti kren untuk mengangkut bahan baku keramik untuk menghindari kelelahan kerja yang diakibatkan oleh beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, pihak perusahaan disarankan sebaiknya menginformasi kepada karyawan untuk minum sebanyak 150 sampai 200 ml setiap 15 sampai 20 menit, serta menyediakan fasilitas air minum untuk karyawan dengan jarak yang relatif dekat dari semua area tempat kerja. Untuk menghindari adanya dehidrasi dikarenakan iklim kerja yang panas. Pengendalian serta mengevaluasi sistem kerja. Pihak perusahaan disarankan sebaiknya memperhatikan gizi pekerjanya, seperti memberi asupan gizi yang sesuai dengan beban kerja karyawan, terutama karyawan yang bekerja pada malam hari. Karyawan diharapkan dapat mengenali gejala timbulnya kelelahan dan pihak perusahaan sebaiknya memberikan izin kepada karyawan untuk beristirahat setiap 1-2 jam kerja selama 15 menit, menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh pekerjanya. Evaluasi gambaran kelelahan kerja pada karyawan PT Arwana Anugerah Keramik Tbk
dengan kategori sedang 53,3%, karyawan yang berusia kurang lebih 27 tahun sebanyak 66,7%, karyawan dengan status anemia sebanyak 78,8%. Karyawan dengan masa kerja kurang lebih 2 tahun sebanyak 64%, karyawan dengan kualitas tidur yang buruk sebanyak 54,7%. Beban kerja yang dialami karyawan dalam kategori sedang sebanyak 60% dan karyawan yang terpapar iklim kerja panas sebanyak 90,7%. Banyaknya karyawan yang terpapar iklim kerja panas mempengaruhi perusahaan untuk lebih memperhatikan karyawannya yang terpapar iklim kerja panas, yaitu sebanyak 90,7%. Berdasarkan analisis bivariat, tidak terdapat hubungan antara usia dan masa kerja dengan kelelahan kerja pada karyawan PT Arwana Anugrah Keramik Tbk. Terdapat hubungan antara status anemia, shift kerja, kualitas tidur, beban kerja, dan iklim kerja panas dengan kelelahan kerja pada karyawannya. Hanya itu yang dapat saya review dari jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.